senang sekali pemirsa kita bertemu lagi di Jambo UMKM. Tentunya di mana kita akan membahas segala hal terkait dengan UMKM. Bersama saya Tika Darmawan. Dan saya Randa Malika, dan kali ini pemirsa kita akan membahas tema terkait pembiayaan bagi UMKM. Dan tentunya kita sudah bersama dengan dua orang narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Amri bin Abdullah SP yang merupakan pendamping UMKM di Dinas Koperasi dan UMKM. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan juga ada narasumber kedua kita selaku pelaku UMKM, yaitu ada Ibu Elena Efda selaku owner dari Bandeng Presto Mama Kembar. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke. Luar biasa sekali kedua narasumber kita pada hari ini yang akan kita tanya-tanya terkait dengan segala hal tentang UMKM. Mungkin kita akan ke Ibu Elena terlebih dahulu. Bu Elena, boleh diceritain dulu nggak sih ini yang ada di hadapan kita ya? Ibu Elena hari ini sudah membawa produknya yaitu Bandeng Presto. Nah, boleh diceritain dulu nggak sama kita awalnya gimana sih punya ide untuk jualan produk yang satu ini? Oke. Jadi balik lagi ke 2019 masa COVID. Nah itu saya tadinya bekerja di perusahaan asing, terus perusahaannya di freeze, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Terus saya coba small analyze apa ya yang ada di Aceh. Saya lihat bandeng itu nggak ada putus di Aceh, ada terus, murah, disukai orang, tapi ada hal yang orang nggak suka, durinya. Nah berarti di mana ada masalah di situ ada challenge ya Pak ya. Ya. Nah saya pikir coba saya presto, saya bagi-bagi ke teman, diterima, mulai saya produksi. Mulai saya produksi, mulai saya cari jati diri saya. Kalau di Jawa itu kan Bandeng Presto Juwana, itu dia udah lebih 40 tahun ada di Indonesia. Saya mau sesuatu dari Aceh, maka saya ciptakan berbumbu rempah Aceh, bersambal sunti, dan satu lagi yang nggak ada di Indonesia saat ini, di Bandeng manapun, itu tepung premix. Tepung premix. Jadi saya lengkapi ikan bandeng dengan cita rasa Aceh, dengan sambal sunti dan tepung premix. Menarik. Jadi memang dibikin sedemikian rupa supaya tetap ada ciri khasnya ya, karena ini dari Aceh gitu ya. Gimana sih awal mula apa ya bisa dibilang ketika dibagi-bagiin ke teman-teman tuh responnya gimana Bu? Apakah memang langsung oke, jual aja nih gitu? Oke. Saya karena saya pendatang, jadi saya lebih punya beberapa teman pendatang yang terbiasa mengkonsumsi bandeng presto. Nah, jadi saya bagi mereka. Sulit ya di sini ketemu bandeng presto itu sulit. Kecuali oleh dari Jawa baru ada, sulit. Jadi responnya bagus dan minta saya terus berproduksi. Jadilah saya sampai sekarang masih produksi. Oke, kalau dari awal mula ini ada gitu ya, mulai jualan itu apakah memang dari modal sendiri dulu atau pada akhirnya coba mengajukan pembiayaan gitu ya? Pada awalnya modal sendiri, kemudian saya lihat dari dengan penyiapan bahan baku yang cuma seadanya, kalau kita siapkan lebih banyak, tentu lebih murah ya Pak ya, biaya produksinya itu lebih murah. Saya pernah pakai pembiayaan. Nah itu di tahun 2022 saya pernah pakai. Nah kemudian kita terus produksi sampai sekarang saya belum pakai lagi. Oke. Mungkin kita ke Pak Amri dulu deh. Pak Amri, kalau Pak Amri melihat saat ini di daerah kita sendiri akses pembiayaan bagi UMKM itu gimana sih Pak? Ya baik, bicara akses pembiayaan yang pertama kita melihatnya untuk di Aceh hari ini itu cukup baik ya, UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan maupun non perbankan. Hanya saja hari ini dengan kondisi ekonomi yang sedikit agak melemah, itu terkait dengan pembiayaan agak sedikit berkurang. Nah di
Dinas Koperasi dan UKM, kita kemudian mencoba melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM ini, apakah dia memang membutuhkan pembiayaan atau tidak. Itu yang pertama dulu terkait dengan pembiayaan. Termasuk ketika ada UMKM yang mencoba mengajukan pembiayaan melalui dinas misalnya kepada perbankan. Itu biasanya kami akan melakukan asesmen dulu. Kita akan survei dulu sebelum sampai ke bank. Jadi kita akan pastikan dulu bahwa UMKM ini layak mendapatkan atau tidak. Baik dari sisi usahanya maupun dari sisi jumlah yang akan diajukan. Itu biasanya kita akan coba memastikan dulu tahapan-tahapannya. Dan banyak UMKM yang misalnya ya mungkin setelah 6 bulan kita dampingi dulu, baru kemudian kita berikan pembiayaan, kita akses kepada perbankannya. Nah nanti bank akan melihat lagi. Nah artinya kita dari dinas mencoba sebagai pendamping mencoba membantu pihak perbankan, artinya kita sebagai pemerintah ya membantu pihak perbankan untuk memastikan bahwa UKM yang mengakses kepada perbankan itu ini memang sudah layak. Nah itu peran kita dari Dinas Koperasi dan UKM Aceh. Berarti memang lebih ke mendampingi untuk mendapatkan akses permodalan Ya, di benar. perbankan. Tapi kalau misalnya dari dinas sendiri untuk pembiayaan kepada UMKM, bentuknya selain pendampingan ke perbankan, apalagi Pak Bibi yang biasanya diberikan oleh dinas kepada pelaku UMKM? Oke, yang jelas hari ini Dinas Koperasi dan UKM dalam hal ini pemerintah ya, artinya kita tidak memiliki kegiatan aktivitas untuk memberikan pembiayaan. Terkait dengan pembiayaan hari ini kita cuma melakukan fasilitasi. Jadi fasilitasi kepada UMKM untuk mendapatkan pembiayaan kepada lembaga perbankan atau non-bank. Nah kemudian yang dilakukan oleh dinas hari ini adalah bagaimana kita mencoba untuk melakukan pendampingan. Melakukan pendampingan misalnya dengan beberapa pelatihan-pelatihan yang kita berikan dan kemudian ada program juga, tapi ini sifatnya sewaktu-waktu tergantung program, tidak ada setiap tahun. Misalnya kita mencoba membantu UMKM untuk mendapatkan fasilitas alat untuk memperlancar usahanya. Misalnya Ibu juga sudah mendapatkan bantuan dari Dinas Koperasi dan UKM. Waktu itu kita melihat bahwa Ibu butuh alat untuk supaya proses expirednya itu lebih lama. Karena selama ini produk bandeng ini itu kalau dibawa keluar kota kadang-kadang kita takut nih, nggak bisa dipakai lagi dan seterusnya. Dan kemarin dari Dinas Koperasi kita sudah membantu Ibu untuk mendapat alat tersebut. Ya mudah-mudahan kita berharap dengan alat tersebut produk crispy ini bisa bandeng ini bisa dikirim ke luar daerah. Itu yang kita harapkan dan itu yang sudah dicoba lakukan oleh pemerintah ya, dari Dinas Koperasi dan UKM. Tapi kalau dari Ibu Elena sendiri ketika mungkin pengajuan untuk bantuan berupa alat mungkin atau kalau pendanaan kan tadi pembiayaan kan memang tidak ada aktivitas itu langsung dari dinas ya, tapi hanya memfasilitasi. Nah mungkin kalau kayak mengajukan itu ada kesulitan nggak Bu selama ini kayak untuk bisa dapat bantuan berupa alat atau berupa apa yang dibutuhkan, lebih apa yang dibutuhkan oleh UMKM ini sendiri, ada kesulitan atau memang sangat-sangat mudah gitu? Sangat mudah nggak juga ya, karena kan seleksi ya, yang kita minta itu benar nggak berkaitan dengan apa yang kita produksi. Nah pada saat itu saya butuhnya satu mesin yang bisa memperpanjang usia bandeng presto ini di suhu ruang. Maka saya searching itu ada namanya autoclave. Nah saya ajukan waktu itu ada tahun 2021 ada apa gitu, ada momen yang saya ajukan dan itu disetujui.
maka saya dapat autoclave yang size-nya itu 75 liter. Oke. Nah, itu sangat membantu ketika saya mengirim produk saya ini, misalnya di jalan butuh 4 hari, butuh 5 hari, supaya customer terima masih fresh, masih bagus. Nah, alat itu sangat membantu. Jadi memang sebenarnya pemerintah hadir untuk membantu dalam hal sesuai dengan kebutuhan UMKM saat ini ya gitu. Tapi ada kendala nggak Bu sejauh ini untuk katakanlah penjualan gitu? Karena kan memang ini kayak yang Ibu sampaikan tadi masih satu-satunya kayaknya ya, atau sulit didapatkan ya bandeng ya jenis makanan yang seperti ini gitu ya. Tapi ada kesulitannya nggak sebagai satu-satunya atau mungkin yang susah didapat gitu? Kalau sulit tergantung kita melihatnya ya, karena kalau saya lihat Aceh itu kan ikan segernya tuh banyak, jadi hampir mayoritas orang Aceh itu lebih suka ikan seger daripada ikan olahan. Itu kan satu fakta yang kita harus terima. Maka saya mencari satu sistem penjualan yang bukan direct selling, jadi saya pilih B2B. Jadi saya harus cari pihak lain yang memasarkan produk saya. Maka saya bekerja sama dengan Sujuya. Melalui Sujuya, produk saya didistribusikan ke 12 titik cabang Sujuya se-Sumatera. Oke. Jadi memang disiasati sedemikian rupa. Iya. Jadi UMKM itu problemnya dia harus pikirkan sendiri jalan keluarnya. UMKM harus dia yang pikirkan, nggak harus bergantung pada stakeholder. Ini saya UMKM, kok gini-gini aja. Iya, pikir sendiri jalan keluarnya gimana. Ya, gitu. Oke. Nah, tapi di sini kan udah ada beberapa produk ya. Berarti nggak cuma bandeng presto aja sekarang ya yang diproduksi. Tapi tetap dari olahan bandeng. Iya, saya lebih memilih ke ikan bandeng. Ikan bandeng. Kenapa? Ada beberapa alasan. Itu tadi jumlahnya selalu ada, selalu banyak, selalu tersedia. Aceh salah satu bandeng yang enak. Ya, untuk Indonesia salah satu yang enak bandeng dari Aceh. Terus orang kita sendiri familiar dengan makan bandeng. Jadi kemudian setelah 2 tahun saya bandeng presto ori, saya kemudian ciptakan lagi bandeng presto pepes. Bandeng presto pepes dengan kemasan yang berbeda. Kenapa? Kalau yang pertama itu saya lebih lihat segmen pasarnya ibu-ibu seusia saya gitu kan. Jadi makanya di warnanya, packagingnya sesuaikan. Tapi kalau MP saya lebih lihat ke smart mommy gitu, mami-mami yang bekerja, yang mau gampang. Jadi ini tinggal dibuka, tinggal dipanaskan, dia udah dimakan, udah bisa dimakan beserta bumbu. Jadi udah berbumbu, sudah bisa dimakan. Oke, jadi ini memang jadi satu pilihan baru ya. Iya. Dan kalau kita lihat di packagingnya kan udah ada oleh-oleh khas Banda Aceh. Nah, ini strategi apa sebenarnya yang sedang disiapkan juga ketika memilih untuk membuat statement di sini, istilahnya ini oleh-oleh khas Banda Aceh. Karena itu tadi di kepala kita bandeng presto itu dari Jawa, khususnya dari Semarang. Jadi saya mau tunjukkan ke Indonesia, ada loh dari Aceh bandengnya. Makanya ada bandeng itu saya buat dari Aceh. Nah, jadi saya mau kasih tahu Indonesia ada loh dari Aceh bandeng presto. Oke. Nah, kita masih akan membahas ini lagi nanti ya Bu ya, terkait dengan mungkin kita belum buka nih yang ori ya, yang orinya belum buka dan kita masih akan bahas mungkin segala hal lainnya. Tapi setelah yang satu ini tetap di Jamu UMKM.
dalam Jambu UMKM dan kita akan lanjutkan obrolan kita tadi masih seputar tentang pembiayaan bagi UMKM. Dan kita ke Pak Amri terlebih dahulu. Nah Pak, tadi memang sudah dijelaskan bahwa saya memang dinas membantu untuk memfasilitasi terkait akses permodalan. Nah kira-kira sejauh ini untuk UMKM yang ingin mendapatkan permodalan kriterianya itu seperti apa Pak? Apakah misalnya ada UMKM pemula yang baru saja ingin membuka bisnis bisa langsung mengajukan permodalan atau memang harus usahanya itu berjalan beberapa bulan terlebih dahulu, Pak? Ya baik. Terkait dengan pembiayaan kepada UMKM, hari ini pemerintah sudah ada untuk memudahkan ya, itu namanya pembiayaan KUR. KUR. Ya, kredit usaha rakyat yang hari ini itu dapat diakses oleh seluruh UMKM. Tentu ada syarat ya. Ada syarat. Syarat pertama tentunya adalah usaha itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pembiayaan, itu syarat utama itu adalah terkait dengan usaha. Nah, dan kalau untuk KUR itu minimal sudah berjalan selama 6 bulan, ya sudah berjalan 6 bulan untuk bisa kemudian diproses untuk selanjutnya. Nah, kemudian untuk sektor usaha bisa sektor apa saja untuk mendapatkan akses. Nah, untuk KUR ini maksimalnya sekarang bisa diakses sampai 500 juta. Tentu ada tahapannya ya, tidak bisa langsung. Dan untuk sampai dengan 100 juta itu pemerintah tidak mewajibkan adanya jaminan tambahan atau agunan. Karena idealnya kalau kita bicara usaha ya jaminan pertamanya itu ya usahanya itu. Nah kalau misalnya ada beberapa teman-teman UKM yang datang misalnya bahwa Pak saya ini ada sertifikat rumah, saya bisa dapat berapa nih? Nah, kadang-kadang ada yang datang ke kita itu bertanya hal tersebut. Dan kita bilang ya enggak itu. Karena syarat untuk mendapatkan pembiayaan pertama itu ya usaha. Ada usaha minimal 6 bulan berjalan. Nah kenapa harus sudah berjalan? Karena pihak perbankan ataupun dari kami sebagai pendamping itu akan menilai adalah kemampuan bayarnya. Nah kalau usahanya misalnya ada beberapa juga yang diskusi dengan kita, Pak saya mau mulai usaha baru nih, bisa nggak misalnya kita dibantu? Nah pertanyaan berikutnya adalah ketika kita bantu akses pembiayaan dengan usaha yang mau jalan, nanti Bapak atau Ibu atau UMKM-nya mau bayar pakai apa? Nah itu yang paling penting menjadi sebagai catatan penting ya bagi UMKM terutama ketika mau mengajukan. Nggak sekonyong-konyong kemudian menyampaikan kepada pihak lain, wah susah nih akses perbankan, wah susah ini mendapatkan pembiayaan. Padahal sebenarnya pemerintah sudah membantu ya dengan subsidi margin yang sangat kecil gitu ya untuk KUR ini sendiri. Nah, jadi saya pikir itu juga yang harus dipahami. Mungkin di acara ini saya sampaikan kepada teman-teman UMKM sebenarnya proses untuk akses perbankan itu sebenarnya mudah. Selama memang mencukupi syarat yang ditentukan. Nah, syarat ini juga sebenarnya diberikan kepada UMKM tujuannya sebenarnya memang betul-betul untuk membantu. Bayangkan ya Bapak Ibu misalnya kalau diberikan pembiayaan di tahap awal, kemudian kita belum tahu ini nanti apakah usahanya maju atau tidak, kemudian punya kemampuan untuk membayar atau tidak. Yang salah siapa ketika nanti nggak bisa bayar? Nah jadi itu kemudian yang dilakukan oleh pemerintah ya hari ini bersama perbankan. Artinya membantu dalam hal ini bukan mau dikasih sembarangan juga, karena ketika nanti macet, nah ini juga akan ada masalah baru gitu ya. Nah itu kira-kira terkait dengan pembiayaan yang hari ini kita lakukan. Tapi dari pembiayaan itu sendiri setelah UMKM yang mendapatkan akses permodalan, setelah diterima dan mendapatkan, untuk pengelolaannya sendiri bagaimana Pak sejauh ini dari UMKM yang telah diterima tadi untuk dibiayai oleh perbankan misalnya? Kalau UMKM yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM melalui pendamping, itu kita biasanya tetap akan melakukan pendampingan minimal ya sekurang-kurangnya itu 6 bulan sampai 6 bulan setelah dia dapat pembiayaan.
seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sebenarnya kalau yang dari kita itu justru kita sudah mulai mendampingi sebelum mereka kita akseskan kepada pembiayaan. Karena dinas ingin memastikan bahwa UMKM yang kita fasilitasi itu minimal menurut catatan dan menurut survei awal kita ini memang layak untuk diberikan dengan jumlah tertentu. Dan kalau biasanya ada UMKM yang minta, Pak, minta dong misalnya 100 juta, kita akan lihat dulu nih. Kalau menurut kita ini belum, kita akan sampaikan. Pak, ini kayaknya kemampuan Bapak, Ibu, ini misalnya ini kayaknya di angka 50. Yang aman dan punya kemampuan untuk membayar setiap bulannya. Nah, itu hal-hal seperti itu. Nah, termasuk nanti terkait dengan ada pelatihan-pelatihan ya terkait dengan pengelolaan usaha itu ada nanti manajemen. Nanti kita dinas juga sering bikin pelatihan terkait dengan pencatatan keuangan. Itu juga sering kita berikan untuk memastikan bahwa teman-teman UMKM ini bisa menjalankan usaha dengan baik. Dan jika menurut kita misalnya hari ini sebenarnya Bu Elena misalnya hari ini mungkin belum mengajukan lagi pembiayaan karena menurut Bu Elena mungkin hari ini memang belum memerlukan. Dengan belum memerlukan karena kondisi pasar hari ini yang belum bisa dipastikan. Nanti takutnya begitu kita ambil untuk pengembangan usaha ternyata pasarnya belum cocok. Sehingga ini justru akan kesulitan. Nah, ini justru jadi bagus. Jadi sebenarnya UMKM harus memastikan ketika mau mendapatkan pembiayaan itu harus memastikan bahwa semua aspek-aspek yang terkait dengan pengelolaan usaha, pasar yang nanti ujungnya di kemampuan membayar itu harus dipastikan itu sudah oke semuanya. Artinya memang UMKM ini juga harus pintar-pintar menganalisa ya. Menganalisa. Ya, menganalisa gitu. Nah. Tadi seperti yang Bu Elena sampaikan bahwa sebenarnya UMKM ini juga harus mandiri dalam hal tersebut gitu ya, dalam hal mencari solusi ya Bu Elena, mencari solusi. Mungkin dinas akan membantu, tapi solusi paling utama itu dari kita sendiri yang nyari gitu ya Bu ya. Seperti tadi kan Bu Elena untuk Bandeng Presto ini kan sudah pernah mendapat bantuan alat untuk memperpanjang usia si bandeng ini di suhu ruang. Nah berarti ini sekarang penjualannya udah bisa sampai mana aja ini? Kalau saya yang dari Sujuya itu udah sampai Pematang Siantar. Pematang Siantar. Jadi Sujuya itu ada 14 titik di Sumatera. Saya yang belum masuk itu cuma Riau sama Padang. Yang lainnya kita ada. Nah, tapi di situasi dari November ke hari ini itu menurun tajam, dan bukan hanya saya, di hampir semua UMKM kita tanya seperti itu, maka saya harus pinter lagi nih. Kalau yang utamanya ini nggak lancar, sementara stok saya banyak, stok bandeng saya banyak, saya harus apa? Nah, saya lihat lagi, di kondisi ini orang tetap masih jajan, Pak. Orang masih tetap jajan. Nah, jadi saya lihat lagi jajan, mau enak, mau murah. Nah, maka saya ciptakan lagi empek-empek sutra dari ikan bandeng. Nah, kebetulan saya bawa. Nah, saya tes pasar lagi, ya. Boleh di ini, Bu. Saya tes pasar lagi, saya lihat di 2 minggu ini, ternyata bagus. Nah, nanti saya tinggal dengan BPOM lagi, masukin KBLI-nya. Jadi kalau dia sudah punya BPOM dan lain-lain, saya bisa masuk Sujuya lagi. Oke, berarti proses pengurusan itu semua ya? Iya, setiap produk yang kita ciptakan itu harus dengan izin BPOM. Nah, seperti Standar ini. BPOM. Jadi ini olahan lainnya ya, tapi masih tetap bandeng juga. Ikan bandeng. Jadi supaya yang jajan itu tetap bisa ini ya, Bu ya, bisa tetap beli juga gitu. Nggak harus yang bentukannya masih utuh gitu. Untuk biasa kan kalau Bandeng Presto gini itu kan untuk makan besar ya Bu ya. Untuk makan siang misalnya ya. Tapi kalau untuk ngemil maka diciptakanlah varian terbarunya gitu ya. Bandeng. Iya, intinya tetap makan ikan, tetap sehat, mau yang jajanan atau mau yang makan besar. Oke.
Berarti memang sejauh ini ketika titik-titik tersebut masih ada yang belum jalan, atau maksudnya dalam kondisi saat ini udah lumayan agak turun gitu, Ibu mencoba untuk bervariasi dengan makanan seperti pempek gitu ya. Iya. Nah, tapi Bu, kalau misalnya makanan kayak bandeng prestonya sendiri yang dikirim langsung misalnya dari Banda Aceh itu ke luar Aceh, luar Sumatera, itu ada juga? Ada, Udah nyampe ada. mana? Itu berarti direct selling ya. Iya. Saya ngejual langsung itu ada beberapa, bahkan ada beberapa kafe di sini yang pakai bandeng kita, kayak Nasi Bakar Family, rumah Kapi Rumah Biru, itu ambilnya dari kita. Terus kayak Sultan Buah, Simpang Lima Grocery itu kita ada. Tapi saya lebih fokus ke B2B. Saya nggak direct sellingnya, lebih fokus hanya sekian persen saja. Sambil-sambilan saya memperkenalkan pepesnya, ininya saya ada pempeknya. Tapi itu portionnya nggak gede. Tetap fokusnya di bandeng prestonya ya. Ya. Oke. Nah, tapi kalau untuk bahan bakunya sendiri sejauh ini ambilnya langsung dari nelayan kita yang di Aceh atau gimana? Iya. Jadi bahan dasarnya itu bandeng tuh ya harus yang bagus, yang segar, yang nggak bau tanah. Jadi kita punya pemasok yang rutin memasok ke kita. Jadi saya sudah harus stok bandeng misalnya untuk per 6 bulan ke depan, makanya stok saya banyak. Kenapa? Karena bandeng itu nggak setiap hari dipanen kan Pak, dia kan diternak dan ada jangka-jangka waktu, ada saat-saat tertentu dia nggak ada. Contoh seperti misalnya banjir, nah jadi bisa saja saya nggak punya stok, maka saya harus stok banyak untuk 6 bulan ke depan saya harus stok. Tapi pernah ada Bu di masa-masa yang tiba-tiba nggak ada stok nih gitu, ketika memang mungkin permintaan juga lagi tinggi-tingginya di awal-awal pernah, di awal-awal pernah. Maka itu tadi saya balik lagi ke pembiayaan yang Bapak bilang tadi, pertama dulu saya ambil case-nya seperti itu. Ketika jualan lagi bagus, banjir tahun berapa tuh Pak ya? Banjir 2002. Nah saya nggak ada stok, maka saya harus cari stok ke wilayah berbeda dari yang biasa. Itu beda ya, beda rasanya. Tapi kan harus jualan ya, bisnis must go on kan. Ya udah. Nah dari situ saya ambil pembiayaan yang Bapak bilang, saya beli freezer besar, saya tambah modal untuk bisa stok. Sekali beli bandeng itu bisa 1/2 ton gitu. Nah jadi aman sampai sekarang, berkat bantuan pembiayaan saya tuh aman dari penyediaan bahan baku. Oke, nah nanti kita masih akan lanjutkan obrolan kita terkait pembiayaan bagi UMKM ini, tapi setelah jeda berikut tetap bersama kami di Jambo UMKM. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Jambo UMKM dan kita masih akan membahas terkait dengan pembiayaan dan juga bantuan gitu ya terhadap UMKM. Kita ke Pak Amri deh. Pak Amri, selama ini apakah ada perbedaan atau perbedaan jenis bantuan kepada UMKM tertentu? Jadi kan ada UMKM yang mikro, ada yang kecil dan menengah gitu. Nah, apakah itu juga beda bentuk bantuannya gitu? Misalnya usaha yang mikro butuh alat juga nih, misalnya butuh alat, sedangkan yang kecil dan menengah juga butuh alat. Apakah itu juga beda? Kalau mikro nggak alat dulu nih, mungkin yang lain dulu. Nah, gitu seperti itu. Baik, terkait dengan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM, selama ini selain memang membantu fasilitas pembiayaan ke perbankan, kita juga mendorong untuk pelatihan-pelatihan ya pada UMKM, dan yang berikutnya adalah terkait dengan bantuan peralatan. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terkait dengan bantuan peralatan itu
tidak selalu ada, ya, tergantung program yang memang dilakukan setiap tahunnya misalnya. Nah, terkait dengan apakah antara mikro dengan yang usaha besar ini memang akan sangat tergantung dengan kebutuhannya. Dan biasanya untuk yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM itu kita lebih prioritas untuk UMKM-UMKM yang mikro dan kecil. Artinya kalau yang sudah di atas itu biasanya kita tidak prioritas lagi karena biasanya kita anggap dia sudah punya kemampuan untuk bisa memenuhinya sendiri. Jadi kita fokus kepada UMKM-UMKM yang memang mungkin tidak bisa menyediakan sendiri, baik dari sisi mendapatkan harganya maupun dari sisi kemampuan untuk membelinya. Nah itu yang biasanya kita lakukan. Kemudian sesuai dengan kebutuhan. Nah itu juga butuh pendampingan. Karena kadang UMKM ketika mendengar informasi bahwa dinas misal ada program pemberian bantuan alat, itu biasanya ketika diminta untuk bikin proposal itu biasanya tahap apa aja itu nih mintanya. Nah, pokoknya minta aja dulu, dipakai nggak dipakai, itu nanti gitu ya. Itu masih sering terjadi, masih sering terjadi. Berarti masih ada sampai hari ini yang seperti itu ya. Masih. Dan kemudian apakah alatnya dipakai atau dijual lagi juga ada gitu Pak? Iya, ya mungkin udah umum ya, kita mungkin mendengar informasi-informasi itu gitu ya. Kita mendengar informasi-informasi itu ada beberapa barangkali ya, walaupun kita bilang nggak semuanya. Nggak semua, iya. Ya contoh seperti Bu Elena itu memanfaatkan alat yang kita berikan dengan baik, termasuk banyak UMKM lain yang melakukan itu. Nah terkadang, nah di sini perannya dinas juga untuk mengingatkan teman-teman UMKM supaya, ayo ini benar-benar butuh enggak? Nah, dan biasanya sebelum diberikan itu juga ada proses survei juga yang dilakukan oleh dinas untuk memastikan ini yang diminta memang sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Nah kalau ternyata tidak, kita akan coret misalnya, Bapak Ibu ini barangkali ini saja ya kita berikan gitu ya. Nah itu artinya untuk memastikan bahwa kita punya peran penting untuk memastikan bahwa apapun yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM itu diharapkan ya itu memang benar-benar bermanfaat untuk pengembangan usahanya. Oke, nah tapi kalau dari Bu Elena sendiri sejauh ini untuk saat ini kan apalagi kondisi pasar memang agak lemah, makanya tadi menciptakan beberapa inovasi. Untuk target inovasi ke depan saat ini atau pengembangan usaha saat ini, apakah lebih ke masih untuk menstabilkan pasar saja untuk saat ini atau memang ada inovasi-inovasi produk lain ataupun pengembangan usaha lain yang ingin dilakukan, Bu? Oke. Kalau mengembangkan produk udah pasti ya, karena kita harus update ya, harus mengikuti pasar. Nah, yang akan saya launching itu lebih ke dragon fishball. Dragon fishball itu adalah makanan dari ikan yang untuk anak-anak autis. Jadi anak autis itu no gluten, no glukose. Jadi kita harus ciptakan makanan. Nah, tetap di Bandeng. Saya buat makanan itu seperti bakso ikan. Kenapa pilihannya bentuknya bakso? Jadi anak-anak seperti ngemil, nggak merasa itu makanan pokok. Nah di situasi seperti ini strategi pasar ya kita harus pinter nyiasati. Artinya selain bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan retail, kita juga harus lihat nih apa yang bisa kita lakukan untuk sekitar kita. Mungkin saja kita seperti sekarang saya buat koperasi. Nah koperasi ini apa? Gabungan dari beberapa UMKM yang kita lihat nih apa hot isunya Indonesia ini lagi MBG ya, dapur MBG. Nah jadi apa yang bisa mendatangkan cuan buat koperasi dengan adanya dapur MBG. Maka kita berkolaborasi, kita jadi pemasok untuk dapur MBG. Nah, jadi dapur MBG butuhnya apa? Oh butuh susu soya. Nah di kita nih ada nih, anggota kita susu soya. Nah maka dipasok. Butuh apa lagi? Butuh chicken katsu. Oh di kita ada. Nah jadi kita emang harus pintar ngelihat bukannya
lihat perekonomian merosot, terus kita nikmati merosot itu pelan-pelan sampai kita nggak berdaya. Iya benar. Ya nggak begitu, benar Pak? Setuju sih. Benar Ini Pak? mindset ya, balik lagi Iya. ya, Bu, ya. Jadi UMKM-nya ya harus smart ya, lihat apa yang ada di sekitar kita, di mana ada masalah di situ ada peluang ya Pak ya. Iya. Ya, oke. Sepertinya kalau Pak Amri sebagai pendamping UMKM gitu ya, dapat UMKM-nya yang kayak Bu Elena udah lega ya. Iya, lega. Kayaknya kita nggak capek lagi nih gitu Aman ya. banget. Iya, aman gitu ya, mandiri Sosialisasi banget sendiri. juga gitu, mencari solusi sendiri juga gitu ya Bu ya. Ya, terus tadi kan kita belum ini ya, belum buka nih produk ya. Oke. Resto isinya gimana tuh? Aku mau lihat deh seperti apa sih dan bisa konsisten banget tuh. Oke. Waduh, udah Nah, kecemot-cemot. sekarang kayaknya awal dulu pernah kita undang itu masih bentukannya masih ikan utuh ya, Bu? Iya. Iya, masih berbentuk ikan utuh. Iya, Boleh? Boleh. Nah, ini. Jadi tuh sekarang udah seperti ini ya. Jadi memang udah dipotong-potong juga ya. Oh, ini yang kalau utuh. frozennya begini. Nah, ada juga. ada yang frozen. Oke. frozennya Jadi Kalau ini ready to eat Bu ya? Iya, itu ready to eat. Nah, jadi kalau udah diolah, tepungnya ini menjadi seperti itu. Gunanya apa? Anak-anak kan itu pada makan mau crispy, Iya, sesuatu yang crispy. Iya. Jadi cara memanipulasi anak-anak makan ikan, ya kita crispy. iya benar. Ini manipulasi yang baik ya. Karena memang diharapkan anak-anak ini benar-benar bisa mengkonsumsi ikan tanpa rasa ini ikan gitu Iya, ya. Karena kan iya. susah anak-anak menolak akan Iya, makan ikan itu ikan. karena ini ikan gitu ya. Ini ikan dan ini tulang. Iya benar. Jadi kita harus cari solusinya. Ini nggak ada tulang dan ini crispy. Iya, ini crispy. Jadi kalau mereka bilangnya nugget ya udah boleh. Ini Boleh, juga boleh. boleh. Apapun lah Iya. sebutannya gitu. Iya, iya. Oke, berarti ini juga kan udah yang dijual selama ini yang frozennya. Ini frozen. Berarti kalau kita mau yang crispy-nya itu langsung dari berarti kita nggak ke Suzuki atau ke toko-toko gitu. Iya, ya? iya, ke saya direct ya, ke saya. Ini kalau mau beli kita bisa di mana aja sih Bu? Apakah bisa via Instagram atau memang ada tokonya sendiri ya? ada tokonya, ada Instagramnya, Tokonya di Jalan AMD. di Jalan AMD. Iya. Di Jalan AMD ini lagi strategi lagi nih. Nah, strategi baru Iya, lagi. strategi baru. Jadi kalau saya buka warung, Bandung Presto Mama Kembar, orang nggak datang, Iya. nggak beli. Iya. Maka saya kolaborasi, saya beli franchise Tahu Walikma City. Oke. Nah, Tahu Walikma City itu jajanan famous ya untuk Aceh, dia famous, dia Iya. terkenal. Nah, saya collab dengan beliau, jadi saya manfaatin ada Tahu Waliknya, Iya. maka saya perkenalkan pempek dan Bandung Prestonya. Oke. Strateginya. Iya, strategi pasar. Strategi pasar. Ini udah bisa ngasih ini deh kayaknya ya, ngasih materi ya Pak Amri ya untuk UMKM lain ya. Mana tahu Bu Elena tuh bisa ikut bantu teman-teman yang mungkin baru mau memulai usaha gitu dan Iya. mungkin apa ya, boleh kali Bu sharing ke kita strategi kali ini, strategi bertahan. Nah, Iya, strategi benar. bertahan gitu. Iya, bertahan Dari masa sulit. 2019 melewati Covid ya kan, Iya. melewati ekonomi sulit seperti saat Iya, ini iya. gitu. Mungkin boleh kali Bu sharing ke kita gitu. Motivasinya itu lebih ke hari ini apa mau gini-gini aja buat besok. Jadi kita paling nggak punya goal setting ya. Saya mau apa ya setahun ke depan? Apa yang harus saya lakukan ya untuk melewati 6 bulan ke depan? Jadi lebih ke kitanya, taruh di otak kita itu harus apa ya? Harus punya satu tujuan yang fokus, konsisten dan kita Jangka panjang gitu ya. iya jangka panjang. Jadi UMKM bukan yang apa ya? Kalau saya lihat sebagian UMKM itu yang penting pagi tepung, sore udah jadi duit udah. Iya, benar. Nah, jadi itu nggak tahan dengan hantaman situasi ekonomi sekarang ini nggak tahan. Tapi coba pikir yang jangka panjang. Kalau saya taruh di kepala saya gini, saya nggak tanam padi deh. Tanam padi hari ini tanam, 6 bulan kemudian panen, tapi harus tanam lagi, baru bisa panen lagi. Tapi saya taruh ke diri saya tanam sawit lah. Saya harus pupuk, harus tanam, nggak panen-panen. Tapi begitu udah masa panen, dia nggak berhenti panen. Terus-terusan.
Nah, tinggal pemeliharaannya aja. Itu dia yang saya taruh di kepala saya. Itu dia makanya saya buat Bandeng Presto. Jadi inilah sebenarnya hal-hal yang mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk UMKM saat ini yang mungkin baru mau mulai berjalan gitu ya. Iya. Mungkin ke Pak Amri, apa yang ingin disampaikan Pak Amri mungkin untuk UMKM kita gitu. Ya baik. Saya pikir hari ini kita banyak belajar ya dari Bu Elena ya, mulai dari bagaimana beliau menjalankan usaha, kemudian memanfaatkan modal dari perbankan, kemudian bagaimana beliau bertahan dengan kondisi ekonomi yang hari ini masih naik turun ya. Yang pertama saya ingin mengajak UMKM untuk memastikan bahwa pastikan bahwa kita tuh punya yang namanya rencana bisnis. Nah, rencana bisnis yang kita buat untuk kita jalankan dan itu kemudian kita evaluasi setiap saatnya. Termasuk ketika ada masalah-masalah yang terjadi. Nah, artinya di Dinas Koperasi dan UMKM selama ini kita juga sering dalam pelatihan-pelatihan itu memastikan bahwa teman-teman itu punya kemampuan untuk membuat rencana bisnis yang baik. Mulai dari segmennya, akses pasarnya, kemudian kalau terjadi apa-apa yang harus dilakukan. Itu biasanya sering sekali kita pastikan bahwa UMKM harus punya bisnis plan yang kemudian bisa dievaluasi nanti setiap saat, 6 bulan sekali. Nah, jadi termasuk nanti kalau ada perubahan. Nah, bahwa pembiayaan itu adalah bukan satu-satunya untuk menjadikan usaha UMKM itu bisa berkembang dan berjalan dengan baik. Saya banyak pengalaman kadang-kadang pembiayaan yang besar, yang banyak pun, jika kemudian dia tidak direncanakan dengan business plan yang baik, kadang-kadang itu justru akan menjadi beban. Karena kita akhirnya nggak bisa bayar, usahanya tidak berjalan dengan baik, dan akhirnya macet. Dan ini akan menjadi catatan buruk ya bagi UMKM itu sendiri, bahwa dia akan ada catatan di perbankan bahwa wah ini punya karakter jelek nih. Masalah baru ya Pak ya? Masalah baru, sehingga ketika besok-besok kita butuh lagi, ini udah nggak bisa lagi diperbankan. Ada butuh waktu lagi untuk mengcovery nama baik kita. Nah, jadi saya pikir bagi UMKM terkait dengan pengembangan usaha, hati-hati juga di dalam akses pembiayaan. Pastikan dulu bahwa UMKM betul-betul siap untuk mengelola usahanya dengan baik dan menggunakan pembiayaan yang bukan dari kita, ya, dari pihak perbankan. Saya pikir itu catatan penting menurut saya. Dan jika teman-teman misalnya nanti ada butuh sesuatu terkait dengan bagaimana mengelola usaha, bagaimana kemudian memanfaatkan akses pembiayaan, berapa jumlah yang cocok, di bank mana kita bisa ambil dan seterusnya, syarat-syarat apa saja, silahkan datang ke Dinas Koperasi dan UKM, nanti ada kita dan teman-teman yang lain nanti yang akan membantu memberikan solusi-solusi ya, dan pendekatan-pendekatan apa yang diberikan kepada UMKM tersebut. Oke, luar biasa. Jadi udah ada lampu hijau ya untuk UMKM yang baru mau memulai, mungkin saat ini juga sedang kebingungan, butuh informasi dan lain-lain, boleh banget untuk bisa langsung ke Dinas Koperasi dan UMKM. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Amri, terima kasih Bu Elena sudah hadir di Jambu UMKM dan memberikan banyak sekali insight baru untuk kita gitu ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi informasi dan juga inspirasi untuk teman-teman lainnya. Akhirnya saya Tika Dermawan pamit undur. Dan saya Ramdan Malika, sampai jumpa di episode Jambu UMKM selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.